Halo Blavers, selamat datang kembali di obrolan 20 something. Yeay. Ya, apa Mantap. kabarnya Blavers? Yang di studio apa kabarnya Blavers? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, semuanya baik-baik saja. Gimana Blavers di rumah? PPKM-nya sudah mulai pengen keluar. Sudah mulai begitu belum? Biasanya gitu ya. Saya juga udah mulai pengen main sebenarnya. Cuman ya masih belum bisa. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan apa yang diberitahukan oleh pemerintah gitu. Semoga Blavers di rumah tetap sehat, tetap semangat dan ingat selalu untuk melaksanakan prokes. Kalau kata teman-teman virtual saya ya, prokesnya jangan kelewat ya. Gitu. Oke, iya, oke. Bravers di rumah dan di studio. Ya, kali ini kita akan kita akan membawakan sebuah tema ya. Membawakan sebuah tema. Temanya itu tentang single di era pandemi atau single di tengah pandemi. Gimana nih? Ini kan kayak susah banget ya orang-orang single di tengah pandemi. Pandemi itu tuh membuat kita sangat apa ya, full stressful ya. Tapi kemudian kita membutuhkan teman dong untuk menceritakan kepusingan kita. Nah, nih ada orang-orang ini yang memilih untuk single nih di tengah pandemi, ya termasuk saya. Dan gue star saya, ya. Ya, luar biasa. Iya betul, gue star saya sekarang adalah A Julian ya, Julian Ya, The Point. Yeay, tepuk tangan dulu betul. dong. Iya. Terima kasih. Iya, kayak sama-sama. Iya. Jadi saya memilih tema ini karena bagaimana sih mempertahankan keputusan kita untuk tetap single di tengah pandemi ya, karena kan stres banget ya, stres banget, banyak tuntutan, banyak perubahan yang tiba-tiba, tapi kita tetap memilih untuk single. Itu gimana caranya? Nah, ini nggak kebetulan ya, saya percaya tidak ada yang kebetulan, tapi ya ada spesialnya nih Julian ini. Iya. Ada spesialnya apa nih kira-kira spesialnya? Iya. Spesialnya yang pertama saya ceritakan dulu, saya dan Julian ya, Ajul enakannya dipanggil Ajul Ya. aja ya, Ajul. Ini Jul aja deh kayaknya, Kak. Zul, oke, Zul ya. Jul aja. Zul ya. Saya bertemu dengan Zulian itu di sebuah kafe. Udah. Aduh, jadi lucu banget ya, lucu banget sebenarnya. Jadi pada malam hari, pada suatu malam ceritanya, saya dan teman saya itu yang namanya Bunda, yang saya sering panggil Bunda. Bunda itu host di obrolan 40 something. Iya, kami pergi ke suatu tempat untuk relax ya. Kemudian kita izin, kita nggak dapat tempat duduk di kafe itu. Nah, di ujung kita kami ngelihat ada dua orang laki-laki ya. Salah satunya Ya. Zulian ini gitu. Jadi saya bilang waktu kita cari-cari Zulian ini menawarkan, ya nggak apa-apa duduk di situ aja. Woi, dengan kemurahan Itu kan waktu hatinya. penuh ya, Kak ya? Iya, di situ kan. Itu kan penuh kan? Iya. Terus AA Jadi itu, gabung aja bareng. terus AA kita cerita, saya dan Bunda cerita tentang pasangan kan. Nah, Ya. kemudian Zulian sendiri ngelihat nih, wah rame nih, katanya gitu dalam hatinya gitu, rame nih. Nah, disitulah kita berkenalan ya. Ya, betul. Aku dan Bunda, Kenalan. Zulian dan teman
temennya yang satu ya. Nah di situ kita berkenalan, kita cerita seputar pasangan, seputar pernikahan, pacaran. Nah kenapa saya mengundang AA Julian ini? Dia lebih berpengalaman dari saya ya. Beneran, oke. Dia lebih berpengalaman Iya. karena saya sendiri mendengar ceritanya tuh, kalau saya sendiri udah emosi gitu kan, kalau dia enggak, Masih juga ya. santai. Masih jiwa banget pokoknya. Kalau beliau sendiri, dia sendiri santai ya. Padahal ceritanya cukup berat sih pada saat itu ya saya Iya. dengarkan. Nah gitu. Nah AA, kalau boleh tahu Ya. nih, AA masih single nggak? Masih, kebetulan masih single. Woi, Single. masih single. Oh gitu. Kalau pernah ini nggak? Pernah pacaran atau menikah? Pernah? Pernah. Wah, Pernah. yang mana nih? Pacaran pernah? Menikah pernah? Pacaran. Pacaran pernah. Oke. Pacaran pernah ya. Pacaran pernah. Menikah pernah, AA? Pernah. Pernah. Tapi sekarang Pernah ya. tapi sekarang memilih single. Iya. Single. Iya, kalau boleh tahu nih, kenapa? Oh, pada umur berapa? Atau sekarang AA Julian tuh umur berapa sih? 27. Oh, 26, 26. oh, 26. wah, tuh kan? Saya juga 26 guys, ya, bluffers ya. Saya 26, beliau juga 26. Beliau pernah menikah, saya belum. Oke, nah Nah, ini makanya. belum waktunya. Wow, belum waktunya. Oke, terima kasih telah menyemangati. Iya. Nah, di sini kenapa saya undang, karena inilah hal yang paling penting gitu. Jadi Azulian pernah pacaran ya, pernah lah ya. Ya. Terus Pernah pasti. pernah menikah juga. Ini kita seumuran nih. Saya dan Zulian berarti seumuran, saya 26, Zulian sendiri 26 gitu. Nah, berarti kalau AA pernah menikah, AA menikahnya di umur berapa? Di umur 20 waktu itu. Begitu beres SMA langsung nikah. Ya, begitu beres SMA langsung nikah. Jadi pas SMA langsung nikah. Nah, Ya, langsung nikah. itu proses pengenalan sama pasangan itu berapa lama? 2 tahun. Oh, Kita barengan pacaran itu 2 tahun oke. dari SMA. Oh, Cuma pacaran. beda, nggak satu sekolah, cuman beda. Gitu. Oh, gitu. Jadi ketemunya di mana nih? Di komplek Ceritanya itu ketemu sama, ya aku bilangnya gimana ya, mantan mungkin ya, atau mungkin gimana, bingung ya. eh, Ketemu sama mantan, ibunya anak-anak gitu ya. punya Lebih enak anak ya. kayak gitu ya. Iya. Itu awalnya sih dari temen Kak. Jadi Hmm, kayak saya punya temen, terus dia ajakin nongkrong bareng gitu kan. Nah iya. tiba-tiba kebetulan si ibunya anak-anak itu tuh lagi sendiri juga, sama gitu, lagi broken heart ceritanya tuh, kita berdua tuh lagi broken Oke. heart. Nah coba tukeran kontak, dulu kan masih zaman BBM Kak. BBM iya. Bukan PIN kan, Iya. apa ya, PIN bener ya, Iya, pin BBM gitu BB. kan, Iya. PIN ya. Iya. Nah tukeran PIN, akhirnya nyambung selama ngejarak 3 bulan, terus kita jadian, akhirnya jalan bareng nyaman. Sebenarnya waktu itu sih satu frekuensi mungkin, kalau zaman sekarang bilangnya ya, Iya. frekuensi. Dan akhirnya kita mutusin begitu pas keluar SMA tuh langsung nikah gitu. Oke. Oh, begitu. Iya. Karena pacarannya udah lama juga, lumayan 2 tahun sih gitu. Iya, berarti 2 tahun ya cukup lama ya. Secara kalau Ya, dibandingkan dengan saya nggak pernah gitu menjalin hubungan yang sampai 2 tahun tuh belum. itu Belum. kalau misalkan dihitung sama kredit Kak, itu bisa lunas motor. Iya ya, motor bisa lunas tuh. Bener ya. Iya bener. Oke, berarti pengenalan tuh 2 tahun. Menurut Ya, AA nih, menurut Zulian sendiri, 2 tahun itu cukup gak sih untuk mengenal seseorang? kalau menurut saya sih lebih dari cukup Kak kalau 2 tahun ya.
Oke. Iya karena sudah tahu Lebih dari pola-polanya ya. Iya, karena kalau menurut saya hubungan jangka waktu hubungan yang benar-benar kelihatan mulai dari sifat aslinya. Terus kan Iya. kalau awal-awal tuh kan sifat kebaikannya kan tuh yang Iya, dikeluarin iya. mulai dari nol. Kalau misalkan baik kan dari 0 sampai 6 bulan gitu kan. Iya. Itu pasti kayak lagi apa udah makan belum kayak gitu kan, masih manja-manja tuh kan. Iya. Nah, mulai dari 6 bulan ke sana itu udah ngeluarin sifat aslinya kayak mulai udah nyebelin tapi tetap Oke. sayang gitu, maksudnya tetap ngejalin hubungan cuman ngeluarin sifat aslinya nih, gue sekarang kayak gini nih gitu, maksudnya kayak sifat gue tuh kayak gini gitu. Kemarin tuh cuma fake doang biar lu suka sama gue gitu kayak Oh gitu. gitu. Iya, iya, iya. Oh Menurut iya. saya sih ya. Iya, iya, iya. Karena kita udah tahu ya pola. Soalnya kalau misalnya kita di dunia kerja gitu, 3 tahun 3 tahun, 3 bulan, 3 bulan itu masa orientasi kan kalau di tempat Iya, kerja. Iya, 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Biasanya kontrak 2 tahun nih, gitu kan iya, biasanya. Jadi ya kira-kira cukup lah ya untuk mengenal seseorang 2 tahun. Oke. untuk Nah, jangka langsung ke karyawannya gitu. iya. Jadi untuk selama 2 tahun itu Mm-mm. layaknya nih orang jadi tetap gitu kan kalau kerja gitu kan Iya. ceritanya Iya, iya, bener, 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 bener. Nah, AA nih, Ajlian ya. ya. Kalau AA nih, saya mau tanya, ini menjadi pertanyaan saya sebagai orang yang tidak pernah lama menjalin hubungan, ya. Saya mau Iya. tanya nih, apa yang membuat AA yakin, ya, menjadikan dia sebagai ibunya anak-anak? Apa sih yang membuat AA pada saat itu tuh Awalnya ya. yakin gitu, yakin gitu, klek gitu. Jadi gak ada, maksudnya nggak kita nggak planningin kamu yakin nggak sama aku kayak gitu kan, nggak gitu sih. Jadi kayak komitmen aja daripada kita lama-lama pacaran, terus ujung-ujungnya kita nanti cari lagi yang baru buat apa gitu. Iya, Tadinya kayak gitu iya, pikirannya. Akhirnya kita mutusin buat ngobrol sama kedua orang tua kita. Kebetulan ibunya anak-anak tuh udah sebelah, jadi bapaknya udah meninggal. oke, ya, Gitu. iya, Nah, akhirnya kita ngobrol untuk jenjang ke pernikahan itu emang nggak gampang sih. iya. Cuman kita coba nguatin diri untuk ngobrol, terus memberanikan diri buat ngobrol, dan akhirnya alhamdulillah direstuin sama kedua orang tua kita. Dan ya, karena keputusannya itu udah bulat sih, jadi awalnya ya intinya gitu sih, daripada kita pacaran lama-lama, terus ujung-ujungnya putus, dan nggak jadi apa-apa gitu Iya, kan, iya, iya. yang mending kita nikah. Oke, ada satu nih yang saya highlight di sini ya. Maksudnya yang nanti teman-teman nanti bluffers ya kita bisa sharing di akhir di kesimpulan. Oke. Nah, sekarang uh, bluffers tetap lihat ya, tetap perhatikan kembali obrolan 20 something yang tayang serentak di 4 platform. Yang pertama ada aplikasi Android. Teman-teman bisa cari di Play Store Bla Bla Radio, kemudian teman-teman Bluffers sendiri bisa cari di website Bla Bla Radio, kemudian ada Instagram live-nya Bla Bla Radio Space, kemudian ada YouTube channelnya Bala Bala Studio Bandung. Oke.
kembali lagi bersama saya Krisi Mamora dan Zulian Julian Margana Oh Putra. iya. Oke, Julian Putra. Iya. Tadi Zulian ada Putra. Julian Putra. Ada yang saya highlight ya, atau yang saya tekankan di sini. Berarti ketika kita memulai hubungan, pastikan punya tujuan. Ya kan tadi AA bilang 2 tahun cukuplah gitu, dan daripada cari yang lain lagi gitu, pastikan bahwa ya udah sama dia gitu, karena waktunya berharga gitu kan, udah kenal satu orang ya sudah gitu. Jadi ada tujuannya ketika membangun hubungan. Nah gitu. Nah, sekarang nih kan saya mau tanya lagi nih. Boleh. Ketiga nih nanya apa ya? Nanya apa ya? Nanya apa? Iya. Berarti kemudian memilih untuk memilih dia menjadi pasangan hidup gitu kan pada saat itu, betul? Nah, betul. Berarti kalau misalnya ini saya mau tanya berapa lama, tapi saya balik dulu nih flashback. Berarti AA menikah di tahun 20. Di umur 20 berarti di umur 6 tahun yang lalu ya? Iya. 6 tahun yang lalu. Iya, menikah di umur 20, bertahan. Nah, oke. 6 tahun yang lalu ya, kita belum tahu. Oke. Nah, berarti saya bilang sekarang single nih kan? Ya. Jadi Blovers ini udah tahu sebenarnya apa saya itu gimana. Oke. Nah. Oke. Berarti 6 tahun yang lalu kan, Iya, 6 tahun yang lalu. Apa sih suka dukanya ketika pacaran nih 2 tahun? Pacaran 2 tahun. Iya. Ya. Katanya ya, kan saya belum pernah menikah. Katanya beda banget nih pacaran sama pernikahan. Apakah benar? Wah, bener banget itu, bener banget. Wah, banget, gimana pokoknya nih? banget. Jadi kalau pacaran itu, oh iya. Gini ya, oke, dari pertama nih ya. Iya. Ya dari kalau pacaran itu kan kita mikirin kayak nggak sepenuhnya sama dia gitu. Iya. Yang penting kita punya ini sesi di konteks di materi dulu mungkin kayak. Iya. Kayak misalkan kita yang penting punya duit buat ajak jalan cewek kita tuh, kayak gitu. Iya. Kalau pacaran. Tapi beda nikah gitu kan. Jadi kayak semuanya itu harus kita, bukan kamu, bukan aku, tapi harus kita gitu. Gimana kita cara memanagenya agar kita bisa hidup bersama kayak gitu sih. Gitu. Berarti benar-benar beda karena awalnya, berarti saya bisa bilang awalnya tuh ya kamu sendiri, aku sendiri, walaupun kita bareng nih pas pacaran, walaupun kita bareng, tapi kamu tetap sendiri, aku tetap sendiri. Ya memang. Ya udah gitu aja, cuman sampai sebatas itu, masih ada batas gitu. Tapi ketika ketika sudah menikah, wah, kamu sendiri dan aku sendiri tuh sudah tidak bisa lagi dong. Jadinya ada kita. Jadi aku dan kamu. Jadinya kita gitu kan. Iya, ini bersinergi kita. Iya, bersinergi berarti ya. Iya. Iya. Oke. Ada nggak sih menurut AA sendiri ya? Ada nggak sih hal-hal yang paling susah, paling ketika selama pernikahan itu, ada nggak sih hal yang paling susah yang aduh ini kayak susah banget nih, itu sampai nggak nyangka nih dia gini nih kayak gitu-gitu tuh. Ada banget. Apa sih? Semua pernikahan pasti semua ada plus minusnya kayak gitu. Kayak yang susah dalam pernikahan itu nurunin egonya masing-masing gitu. Kayak misalkan kita pengennya apa, cuman istri kita pengennya apa gitu. Jadi kadang itu sih yang susah dibentuk tuh sebenarnya dalam pernikahan tuh itu. Kayak misalkan kita lagi down misalkan, itu tuh pengen disemangatin gitu. Tapi si istrinya itu nggak ngerti gitu. Padahal si istrinya pun punya keinginan kayak misalkan aku juga sama gitu. Aku tuh pengen kayak gini gitu. Cuman jadi nggak berani ngobrol, nggak berani dirangkum, nggak berani di kayak udah aku minta maaf, aku tuh pengennya kamu gini dan kamu pun pengennya apa dijelasin. Nah itu yang susah tuh itu Kak.
Itu kalau menurut saya Oke. di pernikahan itu yang susah tuh paling paling susah dilewatin lah ibaratnya kayak gitu. Oke, iya. Berarti kalau saya bisa bilang komunikasi. Jadi gimana caranya supaya si ego turun jadi komunikasi muncul? Gitu Betul. ya. Gitu. Iya juga ya. Iya, Ya, di memang perlu. pacaran juga gitu. Tapi cuman ini Iya. iya. Cuma kalau di pacaran itu bedanya kita lebih ngalah gitu. Ada yang Oh, lebih ngalah salah satunya. kenapa Tuh. kira-kira? Karena beda kita yang sering ketemu tiap hari dan yang jarang ketemu itu pasti rasanya beda gitu. Ah, iya Ini iya kan iya. dari tidur bangun tidur lihat mukanya gitu kan kayak ibarat seperti itu sih. Iya iya iya. Jadi nggak tahu kebiasaan jadi apa sih lu kayak gitu gitu. Iya. Nggak kayak pacaran kan yang penting ganteng wangi keluar bawa motor atau bawa mobil gitu kan Iya. udah nyampe yang beda sama nikah ini kan bangun tidur gitu kan udah lihat bangun tidur ngeces gitu ke sini ibarat seperti itu gitu. Oh gitu ya ya ya. Jadi bener-bener beda banget tuh bener ya. Gitu. Beda bener bener beda. Beda, iya. Bener ya, ya harus komunikasi penting. Yang salah satunya turunin ego supaya Turunin komunikasi bisa ego, lancar. komunikasi yang baik karena Gitu. hubungan yang baik itu bukan diganti orangnya tapi dibentuk gitu loh maksudnya itu Ah, gitu. iya benar ya itu ya. Itu yang penting banget. Karena kalau yang kekinian grow in love katanya gitu yang sekarang ya. Iya iya yang Iya gitu. grow in love kalau sekarang tuh lagi ngetrennya gitu. Bukan bukan soal ganti orangnya, tapi soal bertumbuhnya gitu, bertumbuh bareng. Nah itu tuh. Iya, grow, ya itu ya, grow in love-nya gitu. Iya sih, iya, iya sih, iya benar-benar. Nah, sekarang aku mau nanya, berarti kan tadi eh, ada mm, ada 6 tahun pernikahan nih, gitu. Ya, Ya, apakah nih, itu kan 6 tahun pernikahan dan AA sekarang single. Apakah hal itu menjadi salah satu penyebab AA memilih untuk single atau ya, oke. jawabannya iya. Ya, Nggak ada atau lagi. Ya. oke. Jadi Itu itu kita saling emosi, saling egois. Yang jadi istilahnya kita capek, yang satu capek, yang satunya juga capek. Capeknya apa? Ketika kayak bom waktu sih kak. Jadi mm-mm. eh, kita punya salah sama dia, dia yang pendem, dia pendem. Terus dianya punya salah sama saya gitu, saya yang pendem, saya Iya. pendem. Dan akhirnya keduanya itu jadi punya bom waktu yang tiba-tiba meledak berdua dan akhirnya nggak bisa diselamatin kayak gitu. Oke. Jadi bener Makanya itu karena pentingnya komunikasi itu gitu kak kayak gitu. dan Jangan ada sampai nanti ya bom waktu itu meledaknya berdua gitu karena kalau meledaknya berdua udah hancur semua. Beda kalau meledaknya cuma satu nih yang satu bisa ngeredam gitu iya 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 iya. Oh gitu. Oke. ya. Berarti komunikasi saya highlight ya di sini. Komunikasi itu penting banget. Iya. Salah satu yang jadi faktor AA memutuskan untuk ya udah single gitu. Tapi sepertinya komunikasi di sini harus komunikasi yang bisa bukan cuman order aja gitu atau cuman bilang ya udah makan aja, jangan makan. Ini makan, bukan cuman gitu doang ya kayaknya ya. Iya, Komunikasi yang wah bukan. bukan itu ya. Kalau udah nikah sih kalau makan terus disuruh makan itu bukan kayak apa ya? Awal nikah sih seperti itu, cuman 2 tahun ke depan itu beda mungkin ya. Kayak Oh, makan ya makan aja lah gitu. oh, Kayak berarti gitu. di sini yang saya highlight ada level dari komunikasi dong. Ya dalam Ada. pernikahan gitu, bukan cuman soal Ya, ya udah makan. Nih, aku udah masakin ya udah gitu. Bukan cuman itu ya. iya, Oke. ada. Nah, oke. Apa sih yang uh, AA rasain nih ketika 6 tahun pernikahan perubahan komunikasi yang seharusnya menurut AA
gimana sih seharusnya? Kayak bukan ya memang sih komunikasinya juga karena efek mungkin dari lamanya pernikahan itu, jadi kitanya juga saling bosan, bukan bosan dibilangnya, kayak udah apa gimana bilangnya, jadi jenuh, dibilang jenuh juga bukan, bosan juga bukan, jadi gimana ya, intinya itu lah pokoknya. Iya, Intinya jenuh lah, maksudnya iya. intinya jenuh, paling jenuh, dan akhirnya yang komunikasi itu jadi hancur karena efek jenuh itu juga. Oke. Nah, yang bahayanya itu ketika ada orang yang tiba-tiba nyelonong masuk, bikin nyaman salah satu dari pasangan itu, dan semuanya bisa berantakan. Itu sih, Kak. Oke. Iya, iya, iya. Oh ya, saya jadi ini mengerti ya. Jadi saya jadi nambah wawasan nih. Komitmen itu kayak kita rela untuk mengabdikan diri sama pasangan, ya nggak sih? Kalau komitmen Iya, jadinya gitu, betul-betul. Memang. jadi saling mengabdikan diri gitu kan? Jadinya yang saya lihat tuh begitu, gitu. Oke. Nah, ya, lovers, begitulah obrolan kita kali ini, ya. Oke. Nah, sesaat lagi kita akan kembali berbincang dengan Mbak Julia. Oke, lovers, listen and enjoy. Hello Bluffers, kembali lagi di obrolan 20 something bersama saya, oke, Kristi Momora dan Zulian Putra atau Zulian The Putra. Point. Iya benar. Iya, balik lagi ya, kita ngobrolin lagi soal hubungan ya, masih mengupas tuntas. Nah, tadi ada beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa oh ternyata level komunikasi, jadi level itu kayak bukan berat ya. Jadi kalau misalnya komunikasi itu dalam pernikahan yang saya pikirkan kayak bawang gitu, di kulit aja itu kayak ya cuman ini makan, itu tuh komunikasi yang cuma di kulit. Mungkin di kulit kedua hari ini kerja apa, mungkin gitu ya. Di kulit ketiga Betul. mungkin ada lagi, hari ini kamu maunya apa. Di kulit keempat ada lagi mungkin. Nah, yang itu yang jadi PR ketika menikah itu kali ya. Menjalin hubungan. Iya. Menjalin hubungannya kayak memutuskan hubungan bentuk berarti pacaran lalu menikah. Iya, itu ya. Dua-duanya harus paham akan itu ya. Ya. Iya, betul. Nah, tadi AA bilang ya, yang paling parah itu ketika dua-duanya jenuh, kemudian ada satu orang gitu ya, satu orang, jadi faktor X yang membuat atau dapat membuat salah satu nyaman atau bisa mendistraksi kejenuhan itu gitu kan. Nah, jadi kita punya nih berarti dari obrolan ini level dari komitmen sendiri ya, atau komitmen sendiri tuh berarti menurut saya agak berat nih gitu kan. Komitmen tuh kayak kamu harus siap sama dia, mengabdikan diri, jadi berdua saling mengabdikan diri gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau menurut Bang Zul sendiri, oh ini ada yang bilang, ada yang bertanya nih, ya. Menurut Bang Zul sendiri, kalau masalah komitmen itu seperti apa sih?
Jadi komitmen itu apa sih dalam suatu hubungan? Komitmen itu kayak bukan gimana ya? Dibilang janji iya sih ya, mungkin kayak lebih kayak oke, sekarang kamu sama saya nih, sekarang kamu Iya, sama aku, jadi kita. iya, Kalau komitmen saya sama dia tuh dari dulu sama ibunya anak-anak itu, iya. masalah terbesarnya itu ketika ada orang pihak ketiga yang masuk itu udah nggak ada uh, Oke. toleransi kayak gitu sih Kak. Kalau Oh, komitmen saya dan apa dan namanya ibunya ibu anak-anak. anak-anak gitu, Iya, iya, bingung iya, iya. banget. Iya. Jadi Kayak gitu sih. iya begitu ya. Komitmen itu kayak ibarat lebih ke untuk meyakinkan jangan sampai ada masalah yang benar-benar fatal terjadi kayak gitu sih kalau menurut saya. Oh iya. Jadi komitmen itu sebenarnya pengingat ya. Jadinya Nah, tuh. pengingat bahwa kamu itu saya itu kamu gitu ya. Jadi kayak lebih janji ya, pengingat akan janji. Janji. Janji ya, Ya. janji ya namanya juga janji ya. Seperti kita tahu ya. Kalau dia lebih ke kayak apa tujuan? Bukan ya, bukan tujuan ya, mungkin komitmen gitu. Kayak, iya bener sih kayak janji sih, Janji jatuhnya ya. kayak janji ya. Setia apa ya, lebih dari setia atau setia berjanji, setia bersama itu kali ya. Nah, Nah begitu. Jadi untuk sendiri bahwa komitmen itu seberapa penting sih dalam suatu hubungan? penting banget sih Kak. Karena kalau nggak ada komitmen, hubungan nggak akan berjalan lancar kalau menurut saya sih. Oke. Karena ketika kita nggak ada komitmen buat eh, di satu rumah tangga atau satu pacaran pun harus punya komitmen gitu kan. Karena kalau nggak ada komitmen bakal berantakan. Jadi komitmen itu penting banget banget dalam satu hubungan ya. Oke. Karena Jadi kalau nggak ada komitmen juga jadinya berantakan kayak apa ya? Ya bingung. Jadi ya kita hubungan itu nggak ada tujuan atau mungkin nggak ada komitmen apapun juga nggak jadi hubungan mungkin kayaknya. oh iya benar, gak jadi hubungan karena nggak punya kamu tuh nggak punya apa ya kalau batasan gitu, nggak punya batasan akan orang lain jadinya. Nah itu Nah, ya, benar. iya nggak punya batasan akan orang lain, nggak punya batasan juga akan diri sendiri, gitu. Nggak punya tujuan juga, jadi nggak punya range diri sendiri, nilai gitu ya. Nah, sekarang ya berarti AA sudah memilih untuk single. Itu pasti kalau menurut saya ya keputusan yang sangat berat, betul. Berat banget, Berat banget, bang. banget, Wah, berat banget pasti. Apa sih? berat banget sih itu. Banget. Eh, apa sih yang akhirnya membuat AA dari AA sendiri nih? Ya udahlah, gitu. Mau gimana lagi udah nggak ada jalan keluar. Apa sih yang membuat AA jadi seperti itu gitu? Seyakin itu gitu Iya, maksudnya. seyakin itu. Jadi kayak misalkan kita udah percuma kita ngejar-ngejar orang yang udah nggak mau sama kita juga percuma. Kayak misalkan kita nahan nih, Iya, aku pengen terus sama kamu, gimana caranya aku pengen terus sama kamu, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh egois sendiri gitu. iya, Percuma kita sekarang meluk orang tapi orang itu berdarah sama kita gitu, ngerti nggak sih Kak? iya, 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 iya. Kayak gitu sih kalau kalau saya. Jadi Heeh. yaudah, walaupun emang sulit dan keputusannya itu emang parah sih kalau menurut saya, karena kok nggak dipertahankan, pasti orang bertanya kan seperti itu kan, kayak Iya, kok nggak dipertahanin sih, kok iya, emang nggak ada jalan keluar ya, pasti banyak iya, pertanyaan yang seperti itu kan. iya betul. Tapi nggak semua orang tuh ngerti gitu apa yang kita rasain, apa yang kita jalani gitu. Oke, iya, Dan iya. akhirnya intinya sih gitu, kalau saya nggak mau bertahanin orang yang udah nggak bisa sayang lagi sama saya, Oke, kayak gitu sih Kak. iya, 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 iya. Jadi itu yang akhirnya membuat AA oke, gitu. Ya sudah, Oke, gitu. saya ikhlasin aja yang pergi ya, udah Iya. gitu kayak gitu sih ya. Tapi nih, sebelum AA memutuskan itu, apakah AA sudah memberi waktu gitu kayak aku akan ini kalau Udah, ini? udah. Oh,
Oke, iya ya. Udah itu sempet saya kasih waktu tuh hampir mau seminggu gitu. Oke. Karena emang nggak beda kota sih kita tuh. Iya, iya, iya. Karena sempet pergi juga beda kota Mm-mm. dan akhirnya apa namanya, komunikasi jarang, maksudnya bukan jarang, lebih ke cuek sih ya, kayak komunikasi lebih cuek dan akhirnya kita ketemu ngobrolin serius gitu, benar-benar ngobrol serius. Uh, Akhirnya kita mutusin ya udah, kalau misalkan memang nggak bisa nyatu dan nggak bisa diperbaikin, ya udah semua Wow. bisa gitu. Gimana ya, bingung Oh dijelasinnya. iya, 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 iya. Kayak Karena gitu sih iya Kak. ya, beda kota juga, komunikasi juga jadi PR, ego masing-masing juga gitu ya. Akhirnya Iya. ya gimana gitu ya. Iya betul sih ya. Keputusan yang berat. Pasti saya aja kalau misalnya mutusin orang sedih gitu kan, apalagi ini yang selama 6 tahun terakhir ibarat kata sudah tahu lah aktivitas kamu Iya. habis bangun tuh ini. Nah itu kan yang susah di. Ya ibarat kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki udah tahu semua lah, ibarat Iya, seperti itu. itu susah, pasti susah sih ya. Memang tidak mudah. Nah, kan ini masa pandemi nih, pandemi kan. Ya. Ada nggak sih situasi-situasi yang membuat AA jadinya, aduh, gue kayaknya butuh nih seseorang untuk temen curhat gitu. Mau ceritanya cari pasangan. Ini nggak sih, pernah nggak sih? Kan pandemi nih Kalau pasti saya tekanan. menurut Iya, saya apa gimana nih? iya menurut Atau AA, kalau menurut di AA saya sih sendiri. di era sekarang yang pandemi sangat menyusahkan ini, Iya, saya lebih milih buat single sih Kak. kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Pertama nih, Ya, irit, apa? nggak terlalu banyak pengeluaran. Oh iya iya iya, betul. Ya. Oke, Nah iya. itu. Terus yang kedua, saya juga masih mau membedah diri, kayak misalkan menata diri lagi nih untuk yang benar-benar, karena kemarin udah gagal, Iya. jadi saya kayak aduh, pacaran enggak deh kayaknya gitu. Jadi pengen yang benar-benar ketika saya udah siap, dan diri saya pun udah benar-benar baik gitu, kayak misalkan udah hilang traumanya, terus ketakutan buat kenal lagi orang barunya gitu kan, itu kan benar-benar butuh proses banget Proses, Kak gitu. Jadi proses, kalau ya. di masa pandemi ini, kalau saya pribadi sih single lebih oke sih kayaknya ya Oke, jadi gitu. ya karena AA juga ada pengalaman, jadi sebaiknya daripada nambah masalah, mending single dulu lah, Nah gitu itu ya. Single dulu udah lah. kantong udah kan tipis, ditambah percintaan tipis lagi kan, habis udah gitu kan. Iya, betul. Mending udahlah single dulu, nikmatin dulu aja lah, gitu. Upgrade Nah diri itu dulu gitu ya. Iya, betul ya. Jadi berarti memang sebenarnya pandemi ini ada positifnya ya. Kita jadi bisa ada fokus untuk diri kita kan? ya, Gitu. memang Iya, fokus untuk diri kita. Kemudian lebih nih, ke mau apa lebih ke apa? membelah diri sih Kak. Kalau Ah, pandemi, ah. mumpung masih pandemi ini kan memang susah banget ya, semua bukan global gitu kan ya, bukan Iya, Indonesia atau itu global, ini maksudnya nggak gampang orang ngelaluinnya gitu, maksudnya kayak gitu iya, sih Kak. iya. Oke. Nah, oke. Tadi kan AA bilang membenah diri. Nah, berarti ada yang saya highlight nih ya, membenah diri. Oke. Penting banget ya. Seberapa penting sih menurut AA? Ini kan AA berarti memang pengalaman singlenya karena ada sesuatu di belakang gitu, atau karena memang ya tidak mudah untuk menjalin hubungan lagi seperti itu ya A. Iya iya, Kemudian saya mau nanya nih, pasti ada efek kan ketika orang berpisah gitu, pasti ada efek ke AA-nya. ada Apa sih efeknya gitu? Apakah AA pernah takut atau ragu gitu ketika mau banget, deket sama orang gitu? Ada nggak sih? ada banyak banget Kak, banyak Oh, banget. gimana coba?
Dari setelah kejadian perpisahan itu, Iya, pertama yang saya alamin itu jatuh sejatuh-jatuhnya Kak. iya, Seremuk-remuknya. Kayak oke, gitu. iya, Dan itu pun butuh waktu yang agak lumayan ekstrim sih Kak kalau menurut saya. iya, Cuman lebih, bukan stres, lebih menjurus ke mau ke depresi mungkin ya. Kayak oke, gitu Kak. iya, iya, Terus yang keduanya itu lebih trauma itu lebih kayak, duh, gue sekarang single parent nih. iya, Masih ada nggak sih yang mau sama gue kayak ibarat kayak gitu Kak. oke, heeh. Kayak gitu. Itu traumanya. Dan yang ketiga itu paling males sama yang namanya perkenalan. Karena perkenalan itu adalah hal yang benar-benar fake banget kalau menurut saya. Oke. Kenapa menurut AA fake? Jadi kayak kita tuh harus nunjukin sisi baiknya kita dulu gitu loh. Menunjukkan Dan sisi baik. ya sisi baiknya kita Oke. kayak misalkan kita oke nih buat pasangan buat pasangan kita nih. Kayak misalkan bukan buat calon pasangan pacar misalkan Iya. baru pacar mungkin ya. Iya, baru pacar. Kan kita harus yang kelihatan oke, terus nggak boleh kelihatan minus gitu kan. Kita harus yang benar-benar uh, perhatian, terus kita harus benar-benar apa ya kayak bener bukannya Berubah gitu ya. selama perkenalan mah bohong banget lah gitu maksudnya nggak semuanya sih cuman ya kadang kayak seperti itu kayak sayangnya itu benar-benar ditunjukin semua kayak kayak benar-benar nih semua tapi setelah itu baru sifat aslinya keluar. Nah itu sih yang males kayak tadi yang saya bicara itu Iya, iya. yang sebelumnya kayak kita terus nunjukin sisi baiknya kita dulu gitu sebelum Sebelum. Nah, itu ya yang gitu yang agak berarti ada tiga hal ya. Itu yang agak ya agak malesin sih agak kalau menurut saya malesin agak ya. malesin Kayak gitu. PR, aku PR lagi nih dengan ya gitu ya. Kayak gue harus fake lagi nih gitu. Aku harus fake lagi Iya nih kayak gitu. gitu kan. Gitu sih ya. Hello, Bluffers. Yo, Ya, what's yo up? yo yo kembali lagi bersama saya Kristi Mamona dan Zulian Putra The Point. Wah, Julian panjang Putra. jadinya. The Point ya, The Julian The Point ya, Point harus sih biar dibawa dong. Harus itu harus dibawa. Iya. harus Jadi dibawa ya. iya. Jadi AA itu mengalami ya. Kita lanjut lagi ya, Bluffers. Ini seru banget ngobrolnya nih. Jadi AA mengalami hal-hal yang ya membuat kita nggak bisa bilang nggak trauma, ya membuat AA trauma dong, betul? Ya. Ya ada hal yang membuat AA trauma. Kemudian AA tuh memilih untuk ya udah deh, gue mending di era pandemi ini saya lebih memilih untuk single dan membenah diri. Wah gila ini keren Yo, banget, weh keren. Nah membenah diri apa aja sih yang AA benahi? Gimana cara AA membenahi? kayak misalkan kita membelah diri mulai dari eh, finansialnya kita, Oke, terus nguatin mentalnya kita, iya, terus kita juga harus mempersiapkan eh, keseriusan kita
ketika nanti kita udah mulai siap untuk menuju jenjang pernikahan lagi gitu. Karena kalau buat saya pacaran itu kayak buang-buang waktu aja mungkin kayak. Kalau buat umur seperti kayak saya gitu ya. Betul. Sampai umur-umur yang masih kayak pengen main mungkin atau masih yang pengen asik sama temennya gitu. Iya. Kayak gitu sih Kak. Iya. Itu benah dirinya saya kayak itu gitu. Oke. Nah, seru nih kan kata AA. Pertama yang saya highlight ya, saya juga gitu soalnya. Jadi saya membenah diri juga gitu. Saya mau highlightin di sisi finansial, mental, yaitu salah satunya mental sih dan finansial. Berarti kan AA nih punya karya berarti kan. Ketika mental nih, apalagi mental nih, sebenarnya harus dilatih kan, mental untuk. Betul. Nah, AA melatihnya dengan karya ya. Iya, apa sih? Sebutkan dong karyanya ini. Iya. Hai. Iya. Aduh, sorry sekali. Maaf banget ya, ini karena online memang kita harus berlatih untuk sabar nih di online ini ya. Oke. Iya, berlatih untuk sabar. Nah, kan AA bilang nih ada hal yang AA harus benahi kan di diri AA ya dari sisi finansial, sisi mental, sisi kerohanian mungkin, ya kemudian ada sisi-sisi lain gitu yang AA harus benahi, ya. Dan salah satu hal yang membuat AA salah satu objek AA nih untuk membenahi diri itu ya di sisi mental misalnya, salah satunya itu AA membuat karya ya. Betul. Iya. Membuat karya kayak lagu sih, lebih ke lagu. Oh iya. Lagunya ya. Lagu apa? Lagu galau sih kan maksudnya ya. Kalau emang sesinya lagi galau gitu kan. Iya. Ya lebih enak kan sebenarnya. Ada sih kalau dikit itu kata-katanya yang benar-benar menurut saya banget sih ada. Apa? Kalau boleh tahu apa sih? Kata-katanya nih kayak dikit aja mungkin ya. Dikit aja. Kayak gini. Selamat tinggal kekasihku, mungkin kau bukan untukku, biar ku simpan saja semua ini di dalam catatan hatiku, kayak gitu. Jadi udah biarin semua ini biar saya simpan di catatan hati saya gitu. Iya. Waduh, ini benar-benar sang pujangga. Tepuk tangan untuk pujangga kita. Oke. Nah, pujangga kan AA tadi saya kenalkan dengan nama Zulian The Point. Nah, Zulian The Point. Kalau boleh tahu nih, The Point itu apa? Apa? Itu nama panggung atau apa sebenarnya? Itu nama band, Kak. Oke. Jadi The Point itu band AA. Nah, band AA ini band AA. Band satu. Iya. The Point. Oke. AA sebagai apa nih? Vokalis. Wede. Saya juga suka lihat nih ya. Jadi tadi malam itu live, terus saya live Instagram, terus saya coba masuk. Banyak juga ya peminatnya di live Instagram. Temen.
Oh, teman ya. Eh, AA berarti apakah nih band itu eh, adalah salah satu bukan salah satu bahan pembelajaran AA atau yang membuat AA berubah mengimprove diri AA dengan melalui BEM itu atau gimana? Ya karena mungkin hobi, mungkin kayak masih lebih ke hobi. Hobi saya bernyanyi, kayak buat karya dengan karya saya sendiri, dengan apa yang saya rasain sendiri, mencurahkannya pun enak gitu Kak. Jadi sebuah karya, bukan sebuah kekacauan gitu kan. Oke. Daripada kita sekarang nyurahinnya kayak ke minum-minuman keras, terus Iya, mabok-mabokan, benar. narkoba, itu kan nggak ada gunanya buat kita gitu Iya, kan, malah benar. ngerusak diri. Jadi saya lebih ke hal positif, nyalurinnya ke hal-hal yang kayak bisa ngebangkitin kayak semangat kita yuk, semangat lagi yuk. Ternyata lagu kita tuh keterima nih di industri musiknya, enak nih kayaknya gitu. Karena emang Widih. ya, amin kan, mudah-mudahan kayak gitu kan Kak. Amin. Iya dong. Iya ya. Kayak Oke. gitu sih. Berarti nih, The Point adalah sebuah band. Denger nih, ya sebuah band. Udah masuk dapur rekaman, denger nih. Udah dong. Widih, tepuk tangan dulu. Yeay. Oke, sudah. Berarti vokalisnya AA. AA Ya. nulis berapa lagu di sini? Yang direkamin sih baru 2 Kak. Ya baru 2. Yang dirilis tahun 2020 itu baru 2 lagu. Oh, udah tahun ini ya, udah dari tahun kemarin ya. 2 lagu. Dan Tahun itu AA 2020. tulis semua. Ya, ada sebagian dari teman-teman band juga, ada yang sebagian. Jadi kayak lebih ke saling sih, kayak bagi pikiran, tulis, aransemen kayak gitu. Oke, jadi benar-benar digarap bersama ya. Dan Ya, band The Point ini menjadi ajang AA untuk semangat lagi gitu ya, untuk betul. improve diri dan tadi membenah diri gitu ya. Iya. Nah, nih kebetulan nih ya, guys, tidak ada yang kebetulan. Pas banget kita lagi di radio, iya. AA, Ya, punten pisan nih ya. Kalau kita mau dengerin lagu AA, mau lihat band AA, ya. gimana caranya? Itu kita udah ada di semua platform musik, udah ada kayak Joox, Spotify, terus Uh. Deezer, iTunes juga udah ada. Jadi tinggal download, tinggal dengerin. Judulnya Bosan sama Cintaku Untukmu. Itu cari aja The Point. DE kutip POIN. Jadi The Point. Point. Pakai kutip. Iya, iya. DE kutip. Di Bosan. semua platform musik udah ada. Sudah ada Dan di insya Allah tentu bentar lagi Bla juga mengundang The Point katanya ceritanya. Dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Bla tuh di dapur semua tepuk tangan. Iya, Bla memang mau mengundang, sangat senang sekali nih ya. Berarti saya ulangin lagi, The Point. Oke, nih biar teman-teman pada semangat. The Point. Kenapa sih namanya The Point? Nggak ada sebuah arti khusus sih dari The Point. Cuman yang kita kutip itu kayak kita tuh hidup penuh dengan poin-poin penting gitu. Kayak lebih kayak gitu sih Kak. Jangan poin-poin yang nggak penting dimasukin gitu, kayak ibarat seperti itu sih kalau arti poinnya itu. Kalau DE-nya itu cuman kata penambah aja sih. Iya. Itu nama nama panggung sih. Iya benar, tapi filosofinya itu keren gitu. Kalian punya poin-poin yang sebenarnya ya ada di band itu ya. Dan poin-poin lain itu ya nggak usah ada di band itu gitu ya. Benar keren. Tepuk tangan dulu dong untuk The Point. Kita jadi promo bandnya. Iya. Oke. Nah, jadi kita udah ada di penghujung penghujung kegiatan obrolan 20 something AA
Nih aku mau buat kesimpulan dulu ya, A. Boleh. Nah, kesimpulannya dari obrolan kita, ketika kamu ada, it's okay banget sebenarnya single di tengah pandemi, tidak apa-apa, betul A? Gak usah. Betul. Dan ketika single aja nggak apa-apa. Dan oke, kamu bisa sebenarnya single di tengah pandemi ini bisa jadi ajang kamu membenah diri. Iya, contohnya. Betul. Iya, betul. Betul banget. Betul. AA Julian nih, AA Julian bisa membuat lagu. 2020 lagi ya, itu pas banget. Tahun kemarin ada corona ya. Pas banget gitu, pandemi banget. Gitu. 2020 AA ada lagunya nih. Kemudian ternyata pandemi ini ada banyak sebenarnya sisi positifnya. Salah satunya nggak apa-apa single di tengah pandemi, kamu bisa membenah diri. Nah, dan pastikan ketika kamu memulai hubungan, iya, ada tujuannya, benar. Tapi kalau misalnya belum ada tujuannya, mending single aja dulu, benahi diri dulu, gitu. Benahi finansial. Karena kalau buat cowok nih, cowok itu ibarat udahlah lu kayak dulu aja, nanti juga cewek udah pasti nyamperin kok, kayak gitu. Oh gitu, ternyata ini kamu cowok ya. Saya tahu. Tapi seperti itu sih Kak, jadi nggak usah, kalau buat cowok itu nggak usah yang harus terburu-buru buat nikah, nggak usah harus terburu-buru yang buat cari pacar, toh masih ada yang perlu dibahagiain kayak orang tua, atau mungkin saudara-saudara kita juga lebih kayak itulah, kayak kita juga butuh pasangan, mungkin kayak pacaran juga memang butuh, cuman nggak semestinya harus diperjuangin segila itu gitu, karena yang harus diperjuangin segila itu ketika orang tua kita bahagia ngelihat kita sukses, itu baru gila. Wedih. Harus dipikir. Bener, iya bener, jadi bener ya, harus tahu gitu bahwa kita tuh punya orang tua, dan emang kalau kata orang ya, surga ada di telapak kaki ibu, bener. Jadi ya kita bahagiakan orang tua, mumpung masa pandemi nih, kita punya waktu untuk membenah diri gitu. Membenah diri bisa dengan cara menghormati keluarga, berbakti kepada orang tua gitu ya, bener ya, membantu sesama bisa jadi gitu. Iya betul, keren banget ini obrolannya, keren, tepuk tangan dulu. Oke, nah kita masih muda banget dudukannya kayak iya. Iya. Nah nanti The Point sendiri, bandnya AA akan diundang ya sama manajer. Gimana manajer? Amin, diundang dong. Pasti ngobrol, amin. Oke, kita bersyukur ya hari ini sudah selesai. Semoga obrolan kita, ya, obrolan 20 something ini bisa berguna untuk Bluffers ya, yang nonton di IG, yang nonton di YouTube, yang nonton lewat aplikasi, dan yang nonton di studio ya, bisa berguna. Amin. Iya. Oke. Sekali lagi saya akan memberitahu bahwa obrolan 20 something ini tayang serentak di 4 platform, yaitu Android, yes. Android, aplikasi Android ada di Blabla Radio. Jadi teman-teman atau Bluffers di rumah bisa download di Play Store ya aplikasinya. Kemudian ada websitenya juga di Blabla Radio. Lalu ada Instagramnya Blabla Radio Space, dan YouTube-nya yaitu Bala-Bala Studio Bandung. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih ya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih banyak. Ya, oke, bye-bye, Bluffers, listen and enjoy. Terima kasih atas waktunya. Oke.